Warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan lagi belajar React.js bahasa Indonesia ya. Kita setelah belajar tentang instalasi Bootstrap dan cara penggunaan Bootstrap di React.js, kita akan lanjutkan tentang routing. Ya, routing itu apa? Saya contohkan di sini ada sebuah ini ya di React Stripe misalnya. Ini ada menu komponen, utilities, ada GitHub, ada premium theme dan sebagainya. Misalnya saya klik komponen gitu ya. Nanti di sini ada sebuah halaman link ya, atau mungkin bisa dibilang URL ya. Nah ini komponen alerts gitu. Nah begitu saya klik utilities, dia akan ganti sebagai utilities slash colors ya. Jadi di sini yang dimaksud dengan routes adalah route atau arah kemana kita akan menavigasikan halaman website kita. Oke ya. Sekarang kita jalankan dulu untuk melakukan instalasi React Router-nya. Jadi si React Router ini memang tidak termasuk di dalam Create React App ya, seperti yang pertama kita lakukan instalasi. Jadi kita harus melakukan instalasi terlebih dahulu pakai ini ya, npm install React Router DOM. Oke, teman-teman tinggal buka di terminal Visual Studio Code boleh, atau pakai item atau command prompt boleh ya, yang penting diarahkan ke aplikasi project kita. Sekarang saya pakai sudo nih, npm install React Router DOM, saya install. Oke, ditunggu beberapa saat ya teman-teman ya untuk melakukan proses instalasi si React Router ini. Membutuhkan waktu tergantung dengan koneksi dari internet kita. Oke, jadi kalau udah berhasil maka di sini ada menambahkan package ya, tentang si React Router. Nah, kalau udah mau ngecek udah berhasil diinstal apa belum, kita klik package JSON-nya seperti ini. Nah, sekarang dia menambahkan sebuah dependensi baru yaitu React Router DOM. Nah, di sini ya. Jadi ada dependensi yang sudah kita install sebelumnya, itu ada Bootstrap, ada React, React DOM, ada React Router DOM, React Script, dan React Stripe ya. Jadi kalau mau mengikuti tutorial ini harus teman-teman harus dipastikan sudah menginstal dependensi ini. Oke. Sekarang sebagai latihan ya, kita sekarang teman-teman ya, sekarang teman-teman cek dulu di sini ya, app.js-nya. Yang pertama adalah dia membaca komponen yang sebelumnya ya. Saya hapus dulu ya. Jadi sini masih kosong seperti ini ya. Kosong gitu ya. Kita kosongkan dulu. Kalau kita cek di sini adalah kosong ya. Jadi nggak ada apa-apanya. Sekarang saya akan menambahkan homepage baru ya, tapi sebelumnya saya akan membuat sebuah navigasi ya. Jadi teman-teman silahkan buka React github.io, lalu pilih yang komponen gini ya. Lalu teman-teman cari yang navbar di sini. Nah, di sini ada navbar ya, seperti ini. Nah, sekarang di kelas di komponen saya ambil yang fungsional saja. Saya buat sebuah komponen baru namanya navbar component.csx seperti ini ya. Nah, saya bikin yang fungsional aja, jadi rfc ya. Oke, seperti ini. Saya buat sebagai arrow function seperti ini ya. Nah, return dia kan harus memasukkan React-nya, React Stripe-nya. Kalau kita cek di sini, dia React-nya menggunakan useState ya. UseState ini belum saya jelaskan karena dia masuk ke teknologi hooks ya, jadi nanti kita akan bahas di sesi berikutnya nanti. Tapi kita untuk melakukan tutorial React router ini, coba dulu ikutin ini ya. Jadi import React useState ini diambil sampai sini ya, kita copy ya. Ini ya URL-nya di komponen navbar, cari di navbar, saya copy dulu ke sini ya, taruh di sini. Oke, seperti ini. Nah,
Kemudian ini saya berikan props ya, saya ikutin props. Jadi di sini masukin props. Lalu saya tambahkan 2 seperti ini, dan di returnnya saya ambil dari div sampai div ya, seperti ini ya, di sini ya, div sampai div. Oke. Nah, untuk teman-teman yang ininya saya mungkin hanya ambil beberapa saja ya. Yang drop down-nya saya nggak ambil dulu, saya hapus seperti ini ya, seperti ini. Jadi nanti kita masuk ke halaman home dan about ya. Buat halaman home dan about, linknya di sini ya, seperti ini. Oke, kita coba lihat dulu ini sudah benar apa belum ya, si navbarnya kita masukkan di sini. Navbar komponen. Oke. Oke, kita cek dulu si ininya. Ini ada error ya. Oh, bener ya. Jadi, teman-teman kalau benar ini udah masuk seperti ini. Ada halaman navigasi Bootstrap ya, seperti ini. Oke. Sekarang karena kita akan membuat sebuah halaman yang bisa di-link dengan router gitu ya. Kita akan membuat sebuah komponen baru namanya home dan about ya. Kita masuk ke sini ya, di fungsional kita bikin homepage page.jsx seperti ini ya. Nah, si homepage ini juga pakai fungsional komponen ya, jadi rfc seperti ini. Nah, ini homepage, dia return ke sebuah JSX. Nah, homepage ini saya pengen pakai Jumbotron saja. Kita cek dulu Jumbotron itu seperti apa. Nah, saya ingin menambahkan seperti ini ya, sebagai homepage. Nah, sekarang kita import dulu Jumbotronnya sama buttonnya. Yang ini saya copy di sini ya, seperti ini. Lalu saya tambahkan div-nya sampai sini. Dari dalam return seperti ini ya. Kita format seperti ini ya. Oke, kita coba pasang buat sebuah komponen lagi namanya about ya di fungsional ya. Nah, about komponen seperti ini, .csx juga sama rfc seperti ini ya. Sama aja si about ini ternyata saya pakai Jumbotron dulu, Jumbotron juga ya. Ini dan saya pasang juga yang ininya ini. Nah, biar beda nanti di homepage-nya saya bikin hello world-nya jadi home page ya, lalu di about us jadi about. Nah, jadi kita udah punya tiga komponen yaitu navbar ya, nanti akan mengarahkan ke sini, ke yang ini ke home, yang ini ke about. Sekarang di app.js-nya seperti ini, kita pasang dulu routernya. Ya, untuk memasangkan router, si ininya saya rubah dulu jadi arrow function ya. Seperti ini ya. Nah, ketika return dia saya hapus dulu yang ini. Dia harus memanggil yang namanya browser router, browser ya, seperti ini. Nah, oke.
Nah, si navbarnya saya masukkan dulu di dalam browser router seperti ini. Lalu saya pasang switch ya. Switch. Switch-nya adalah root-nya. Root. Root-nya ada dua ya. Saya punya homepage dan about. Nah, saya akan jelaskan sebentar bahwa ketika kita pengen menambahkan router di React.js, kita harus memasukkan browser router, kemudian ada switch-nya, dan di dalam switch-nya ada router-router yang terbungkus oleh si switch. Nah, karena kita akan membuat dua buah menu, jadi kita pakai path ya, slash sama routernya namanya about. Si slash ini yaitu pertama kali kita akan load sebuah halaman React, dia akan mengarah ke homepage, dan ketika dia slash about maka dia akan mengarahkan ke halaman about. Nah, tujuan dari isi exact ini adalah biar si about ini bisa dijalankan, atau karena dia masih memiliki tanda garis miring seperti ini, maka dia dianggap seperti ini. Biar dia ada pembeda, maka harus ada penambahan exact di sini. Ya, nah si router, nah switch sama rootnya harus kita panggil dulu, di import dulu ya. Kita import dulu apa namanya, browser router ya, browser router, kemudian ada route dan switch ini ya. Dari mana? Dari React DOM yang sudah kita install sebelumnya. React router DOM seperti ini ya. Oke, jadi kita udah seperti ini. Nah, si homepage sama botnya juga kita harus panggil ya. For homepage ya, from apa, komponen slash fungsional slash homepage seperti ini. Dan yang botnya juga kita panggil komponen fungsional slash about komponen. Oke. Nah, si about sama homepage-nya saya panggil di sini, dan navbarnya taruh di sini. Oke, kita cek dulu. Nah, kita cek dulu ya. Nah, seperti apa? Nah, ini seperti ini ya. Tampilannya si homepage-nya ke sini. Kalau kita klik ke about, dia akan pindah ke about. Ketika balik ke home, maka dia kembali ke homepage. Itu cara menggunakan router di si React.js. Nah, jadi pertama kita bikin navbar dulu ya. Navbarnya dia ngelink kemana gitu ya. Ini ke home, ke about. Nah, seperti ini. Lalu si homepage-nya seperti ini. Saya bikin komponen homepage sama komponen about. Lalu kita pasangkan homepage sama about-nya di route-nya. Namun kita harus lebih dahulu memasukkan browser router, dan kita bungkus route-nya pakai switch di sini. Itu cara menggunakan routing di React.js. Oke ya, nanti kita akan lanjutkan setelah ini untuk belajar bagaimana cara mengirimkan data, baik itu dan menggunakan props dari antar route ya. Misalnya nanti di about ini kita akan ngeklik ke sebuah detail, halaman detail gitu ya. Jadi kita ngirim data dari antar route gitu. Oke. Oke, terima kasih ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi belajar tentang passing data antar router komponen di React.js.